Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana semalam tidur? Bisa beristirahat dengan baik? Semoga ya. Dan hari ini juga semoga ada semangat yang baru untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan sudah berikan. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, mari kita hadapi dengan yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan beserta dengan setiap kita. Kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah hari ini. Mari kita mulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu kita, Karena Kasih-Nya Padaku. Betapa agung dan mulia kasih Tuhan bagi setiap kita, khususnya keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lagu pujian yang indah tadi telah dinyanyikan oleh rekan-rekan yang bergabung dalam Sound of Gading Indah atau disingkat SOGI. Mereka punya channel YouTube-nya loh, Ibu Bapak sekalian. Mereka adalah pemuda remaja yang punya kreativitas di dalam bermusik, bermain musik maupun bernyanyi. Dan mereka terus juga membuka diri untuk berlatih bersama-sama. Karenanya jika ada mungkin pemuda remaja yang ingin bergabung, dapat menghubungi teman-teman SOGI untuk kemudian mengembangkan talenta bernyanyi dan terutama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 147. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu di hari ini dalam persekutuan kami Tuhan bersama-sama. Kami terpisah oleh jarak dan tempat, tetapi biarlah disatukan oleh iman yang sama kepadamu. Dan kami saat ini menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 147 jadi bacaan kita di pagi hari ini. Judul perikop Alkitab adalah kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan.
kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu, bapak, saudara-saudari, aurora adalah sebuah fenomena alam yang mengagumkan. Aurora atau cahaya langit bisa dilihat di bagian kutub utara atau kutub selatan bumi. Di bagian utara dikenal dengan sebutan aurora borealis, sementara di bagian kutub utara disebut sebagai aurora australis. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari pernah melihat aurora? Bukan nama orang ya, tapi fenomena alam itu. Jika ibu, bapak, saudara-saudari pernah menyaksikan aurora, mungkin pernah pergi ke daerah kutub selatan, atau yang paling banyak biasanya wisatawan itu pergi ke Alaska dan ke Kanada untuk menonton aurora borealis di bagian utara bumi, maka ibu, bapak, saudara-saudari adalah sedikit atau langka. Karena tidak semua orang penduduk bumi punya kesempatan untuk pergi melihat aurora borealis. Apalagi kita yang tinggal di daerah Khatulistiwa, tidak pernah terjadi di daerah Khatulistiwa, namun ada di daerah kutub utara maupun selatan. Nah, kenapa menjadi hal yang langka? Karena belum tentu juga orang yang pergi sekalipun wisatawan berangkat katakanlah ke kutub utara, daerah Alaska atau Kanada untuk melihat aurora tersebut punya kesempatan di sana. Karena cuacanya harus pas, waktunya harus pas. Biasanya wisatawan pergi di bulan-bulan sekitar Maret atau September, Oktober. Karena pada saat itu langit sedang begitu cerahnya, dan jika kita memang punya kesempatan, maka aurora itu akan terlihat. Di dalam teorinya, aurora itu terbentuk melalui perpaduan antara medan magnet bumi dengan pancaran partikel matahari yang keluar dari korona matahari, serta cuaca yang tepat di bumi itu sendiri. Sehingga keajaiban aurora di langit malam kemudian bisa terlihat. Indah bukan aurora itu? Pancaran yang terang di langit yang gelap dengan warna-warni yang begitu mengagumkan. Dan ini bukan rekayasa, bukan sebuah berita yang hoaks, namun fenomena alam yang begitu mengagumkan. Saya senang melihat aurora borealis maupun australis yang ada dokumentasinya di YouTube. Belum punya kesempatan pergi lihat langsung, tapi juga mungkin saya tidak sanggup karena cuacanya itu sangat dingin. Saya nggak tahan sama cuaca dingin. Boro-boro lihat aurora, nanti saya malah meringkuk di kamar, nyalain pemanas karena saking kedinginannya. Cukup mengagumi melalui video-video yang ada. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, betapa membuat hati saya mengagumi kekuasaan Tuhan.
Setiap kali melihat fenomena-fenomena alam yang begitu mengagumkan, Tuhan menciptakan aurora yang begitu indah itu. Dan manusia tidak ada yang bisa menciptakan sebuah langit malam dengan kealamian, sesuatu yang natural, sesuatu yang luar biasa indahnya. Dan mengagumi kekuasaan Tuhan itu di dalam alam semesta yang besar ini, juga mengagumi karya Tuhan yang memelihara bahkan benih-benih yang kecil, yang menumbuhkan benih-benih yang kecil. Setiap benih bertumbuh dengan kekuatan tumbuh yang ada di dalamnya, yang Tuhan taruh dan percayakan, sehingga benih yang kecil itu bertumbuh menjadi tunas dan kemudian tanaman dan pohon yang mengagumkan. Ungkapan pujian terhadap kuasa Tuhan yang menciptakan segalanya ada di dalam Mazmur 147 kita, yang membawa kita pada ungkapan pujian kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Dan Tuhan itu bukan hanya menciptakan manusia, bukan hanya memelihara manusia, tapi memelihara seluruh alam semesta ini. Di dalam ayatnya yang ke-5, Alkitab mengatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ya, bahwa berlimpah kekuatan Tuhan itu, kebijaksanaannya tak terhingga. Cara Tuhan bekerja di dalam alam semesta ini tak dapat terpahami oleh kita. Karena betapa besarnya kuasa Tuhan. Betapa mengagumnya kuasa Tuhan. Sebagai manusia kita hanya bisa mengatakan betapa ajaib. Betapa ajaib langit luas ciptaan Tuhan. Betapa ajaib setiap benih-benih yang bertumbuh. Betapa ajaib setiap hewan-hewan di lautan yang Tuhan pelihara. Semua tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Betapa ajaib Tuhan berkarya. Dan betapa ajaib ketika Tuhan juga berkarya dalam kehidupan kita, bukan? Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda di dalam ayatnya yang ke-10. Tuhan itu tidak suka dengan kaki laki-laki. Wah, ini maksudnya apa? Bapak-bapak jangan protes dulu. Tapi maksudnya bahwa Tuhan tidak suka dengan kaki laki-laki ketika berderap menjadi seperti serdadu, derap kaki para pahlawan, yaitu orang-orang yang mengagumkan kekuatan mereka. Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda, dengan kaki para serdadu, dengan pasukan-pasukan yang mengagungkan kekuatan mereka dan melupakan Tuhan. Tuhan itu suka kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan akan selalu melihat betapa luar biasa karya dan kuasa Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang pendeta, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang tentu datang silih berganti. Dan orang mungkin mengatakan, oh jadi pendeta enak karena dekat sama Tuhan. Betul. Tapi ingat, tanaman semakin tumbuh, dia tinggi, maka anginnya juga semakin besar, menggoncang. Karena itu menjadi seorang pendeta dalam kehidupan saya bukan bergantung pada kekuatan dan kemampuan saya, baik itu untuk berdoa, berseru dan memanggil Tuhan, percaya pada Tuhan. Tapi semakin lama menjadi pendeta, saya semakin mengagumi karya dan cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ada saatnya ketika saya merasa bahwa saya tidak sanggup melakukan hal itu, tapi Tuhan mengirimkan pertolongan. Apakah ibu, bapak, saudara-saudari juga percaya hal itu di hari ini? Semoga kita semua percaya
bahwa di dalam semua kehidupan kita, bahkan di hari ini, apapun yang kita akan alami, apakah ada di antara kita hari ini yang sedang menanti hasil tes kita, mungkin PCR atau antigen? Ataukah di hari ini ada di antara kita yang baru mendapat berita bahwa kita terpapar? Ataukah ada di antara kita yang hari ini mendapat sebuah berita yang mengejutkan tentang kondisi kesehatan kita? Atau ada di antara kita yang mendapatkan sebuah berita atau pergumulan di tengah-tengah keluarga yang baru kita hadapi? Atau ada di antara kita pada hari ini yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan atau studi atau bahkan pelayanan? Maka hari ini, mari bersama dengan pemazmur kita mengatakan haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji. Ajaib cara Tuhan bekerja di alam semesta. Ajaib cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan dunia ini. Ajaib cara Tuhan bekerja bagi kehidupan saya dan ibu bapak, saudara-saudari. Mari kita menantikan keajaiban Tuhan terjadi bagi kita hari ini dan dalam hari-hari depan kehidupan kita. Karena karya dan kuasa Tuhan begitu besar dan akan membawa kita menjadi orang-orang yang sanggup melihat kekuatan Tuhan dan pada akhirnya mengagumi Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Haleluya! Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, biarlah kami mengingat kasih dan kuasa-Mu yang ajaib terhadap alam semesta ini. Dan kami terus mengangkat pujian kami, hormat kami, sembah kami kepadamu ya Tuhan. Dan mempercayakan diri kami, hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di hari ini. Biarlah kami mengagumi karya-Mu yang besar di dalam semua perjalanan hidup kami. Bahwa Engkau sanggup menjaga dan memelihara alam semesta yang besar ini. Engkau juga sanggup memelihara kami, manusia yang kecil ini. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami, bagi umat-Mu yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan hidup mereka.
Bagi mereka yang sedang bergumul dengan kondisi COVID pada saat ini, bagi diri mereka maupun keluarga, Tuhan, biarlah Engkau yang kiranya terus memberikan kekuatan dan pengharapan. Sertai dan temani mereka ya Tuhan terus-menerus, baik mereka yang berada di dalam perawatan di rumah dalam masa isoman atau di berbagai tempat-tempat perawatan mereka. Setiap hal yang menjadi kebutuhan, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, kiranya dapat menjadi alat-alat kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa doa kami untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena berbagai sakit yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti di dalam segala proses kemo yang dijalani. Kami berdoa untuk Ibu Angel di dalam juga proses pemulihan autoimun. Kami berdoa bagi Pak Edi Santoso di dalam perawatan di rumah sakit, agar segalanya menjadi baik adanya. Kami berdoa untuk Pak Edi Wiganda di dalam proses pemulihan di rumah, dalam latihan demi latihan yang dijalani. Kami berdoa untuk Ibu Erni, mama dari Ibu Yuli di dalam seluruh proses pengobatan. Kami berdoa untuk Ibu Titi Asmina, simpatisan Gading Indah yang sedang dirawat di Rumah Sakit Carolus karena kurang garam. Biarlah kiranya Engkau menjamah Oma Titi agar memperoleh kesembuhannya. Tuhan yang Maha Kasih, setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan ini, biarlah terus juga mengingat bahwa Engkau bersama dengan mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka di dalam menemani, mendoakan dan mengupayakan apa yang terbaik. Kiranya ada kekuatan bagi setiap keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena berbagai kondisi yang ada. Baik mereka yang sedang menantikan perawatan lanjutan, mereka yang sedang mengupayakan pengobatan, atau yang juga sedang mencari berbagai cara untuk mendapat kesembuhan, maka biarlah segalanya ada dalam tangan pengasihan-Mu. Dan yang terutama biarlah mereka ada pada iman yang berserah kepadamu, percaya kepadamu, dan memperoleh sukacita di dalam menjalankan segala sesuatunya, sambil melihat karya-Mu yang ajaib dan mengagumkan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan karena kondisi ekonomi. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang mencukupkan dan selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan yang dijalani dengan pekerjaan yang mereka sedang cari atau usaha yang hendak dimulai atau pengembangan yang akan dilakukan dalam usaha maupun juga di dalam pekerjaan yang ditekuni. Segalanya terus berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami, mereka yang ada bersama kami maupun terpisah oleh jarak dan tempat. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang terus menyertai. Dalam kehidupan kami bersama keluarga, banyak hal yang terus kiranya menjadi baik adanya. Ada sukacita yang kami miliki. Dan kami mau terus mempercayakan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami ke depan. Berkatilah kiranya para pengurus persekutuan doa pagi dalam pelayanan yang jalani. Biarlah kiranya juga di dalam berbagai program pelayanan yang juga direncanakan ke depan, segalanya terus berlangsung dengan baik. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau menjawabnya, dan biarlah kami melihat karya-Mu yang mengagumkan di dalam hidup setiap kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari jalani hari ini dan siap untuk melihat karya Tuhan dan mengagumi karya Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.